Kadang kamu bertanya-tanya, mengapa petugas pemadam kebakaran bercukur setiap hari, dokter mengenakan jas putih, dan koki memiliki topi yang tinggi besar itu? Apa persamaan antara guru dan pilot? Berapa penghasilan joki pengantre profesional dan penyicip makanan hewan peliharaan? Kamu akan belajar lebih banyak tentang berbagai profesi dari video ini. Berbicara tentang petugas pemadam kebakaran yang bercukur bersih. Ketika seorang petugas pemadam kebakaran memasuki bangunan yang terbakar, mereka mengenakan ABPM, alat bantu pernapasan mandiri, masker khusus yang terhubung ke tangki oksigen di bagian punggung. Wajah yang dicukur rapih membuat posisi masker dapat tertutup. Kamu boleh berkumis, tetapi jika kamu memiliki jenggot tebal, maka masker tidak akan terpasang dengan rapat, dan ini saja sudah berisiko. Untuk alasan yang sama, tindik pada bagian wajah juga dilarang. Tugas guru sangat melelahkan. Bekerja sebagai pemadam kebakaran memang berbahaya dan sulit. Dalam hal tekanan, kebetulan guru juga mengalami hal yang sama. Ya, menurut penelitian, guru mengalami tekanan yang sama dengan petugas pemadam kebakaran dan pilot pesawat. Dapat dibayangkan, ketika berlari ke bangunan yang terbakar atau menerbangkan pesawat terbang yang besar sama sulitnya dengan menenangkan kerumunan anak-anak yang berteriak di kelas. Jadi anak-anak, sayangi gurumu dan hormati mereka. Profesi yang paling membosankan. Apakah kamu duduk di kantor, menyortir dokumen, dan membuat laporan? Apakah kamu merasa profesimu sangat membosankan? Jangan khawatir, ada yang jauh lebih membosankan di luar sana. Siap? Pengamat cat kering. Hari kerja biasanya seperti ini. Kamu duduk di kursi di depan dinding yang baru saja dicat dan hanya mengamati saja selama berjam-jam. Namun, ini tidak semudah kedengarannya. Mereka harus mengamati bagaimana perubahan tekstur cat, di mana letaknya, dan dari hasil pengamatan, mereka memberikan laporan terperinci. Pekerjaan impian. Apakah kamu menderita karena susah bangun untuk bekerja pagi hari? Nah, profesi ini akan menyelesaikan masalahmu. Ya, kamu digaji untuk tidur. Hotel terkadang mengundang orang untuk menguji tempat tidur. Juga, para ilmuwan yang menyelidiki tentang tidur mengajak responden penelitiannya ke laboratorium khusus di mana mereka memasang sensor pada tubuh mereka dan mencatat karakteristik mimpi mereka. Profesi paling aman. Tentang keselamatan, sebuah penelitian telah dilakukan di Jerman, di mana hasil temuannya menemukan profesi mana yang paling bermanfaat bagi kesehatan. Profesi itu adalah ekonom. Menurut statistik, mereka lebih jarang mengambil cuti sakit daripada jenis pekerjaan yang lain, di mana hanya 7 hari setahun. Profesi yang paling berbahaya. Di lain pihak, pekerjaan yang paling tidak aman adalah penebang pohon. Coba pikir, pohon besar dan berat, gergaji mesin, dan tidak ada jaminan kalau kamu tidak akan bertemu dengan beruang di hutan. Terlepas dari semua risiko yang ada, banyak profesi berbahaya yang sangat populer, dan bursa tenaga kerja tidak pernah kesulitan dalam merekrut orang baru. Tetapi, bagaimana dengan profesi paling langka? Keberadaannya hanya sedikit orang yang tahu? Saya menemukannya. Dan ini adalah satu profesi paling menggemaskan di dunia. Pengasuh panda. Bekerja jadi pengasuh itu tidak mudah seperti yang sekilas terlihat. Panda-panda kecil yang mengganggu saat proses pembersihan kandang suka bermanja-manja untuk menarik perhatian dan bermain denganmu. Meskipun kamu tahulah pekerjaan ini tidak terdengar sulit, mungkin saya akan membeli tiket ke Cina. Berbicara tentang profesi dan pekerjaan, saya harus menyinggung tentang Jepang. Jepang dianggap sebagai negara pecandu kerja. Orang Jepang menghabiskan lebih dari 60% waktunya untuk bekerja di kantor. Jadi, tidak masalah jika kamu ketiduran di tengah-tengah jam kerja atau saat rapat, dan tidak ada yang memarahimu. Jadi, itu menunjukkan kamu bekerja sangat keras dan kurang tidur. Saya jelas bukan pekerja keras seperti orang Jepang. Meski begitu, saya benar-benar membutuhkan 1 jam tidur setelah istirahat makan siang. Dokter. Kolorimetri adalah ilmu yang mempelajari efek warna pada kondisi manusia. Telah terbukti secara ilmiah bahwa warna merah menggairahkan, hijau menenangkan, dan putih memberikan energi, meningkatkan aktivitas, dan menunjukkan arti kemurnian dan kepercayaan.
Itu sebabnya dokter selalu memakai pakaian putih. Pada akhir abad ke-20, dokter-dokter Inggris memutuskan untuk menghilangkan warna putih dari pakaian mereka. Dan ide ini langsung tidak berhasil. Pasien mulai kurang mempercayai dokter dan bahkan takut pada mereka. Dan satu hal lagi yang menarik tentang dokter, apakah kamu setuju bahwa ada banyak dokter dengan tulisan tangan sulit dibaca? Inilah mengapa dokter di India diharuskan untuk menulis resep hanya dengan huruf besar, sehingga pasien tidak akan bingung obat mana yang harus mereka beli. Koki. Dokter bukan satu-satunya yang berseragam putih. Banyak koki mengenakan pakaian putih, tetapi itu tidak wajib. Setiap restoran memiliki aturan dan seragamnya sendiri. Ada satu hal yang wajib dikenakan oleh koki, topi. Mereka memakainya agar rambut tidak masuk ke dalam makanan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa beberapa koki mengenakan topi kecil, sementara yang lain berbentuk silinder panjang? Inilah caranya jenjang status koki di dapur ditunjukkan. Biasanya, kepala koki memakai topi paling panjang. Pelukis sketsa di ruang sidang. Mari berpindah dari dapur ke gedung pengadilan. Kawan, lompatanmu jauh juga. Mengapa masih ada profesi pelukis sketsa di ruang sidang pada era fotografi digital dan ponsel pintar? Hak asasi manusia dan keselamatan mereka selalu diutamakan, dan dalam ruang sidang mungkin terdapat saksi yang tidak ingin difoto. Selain itu, para fotografer bisa mengalihkan perhatian orang dari persidangan, sedangkan para pelukis bisa duduk tanpa disadari orang, menggambar, dan tidak mengganggu siapapun. Ya, sekarang sudah ada izin untuk pengambilan foto dan video, tetapi pelukis sketsa ruang sidang masih dibutuhkan. Pertama, karena ini adalah tradisi kuat yang dicintai oleh semua orang Amerika, dan kedua, banyak hasil gambar disamakan dengan hasil karya seni sebenarnya dan dijual dengan harga mahal. Profesi yang tidak biasa. Sejak kecil, banyak orang yang bermimpi menjadi astronot, penulis, pengacara, pengembang teknologi informasi, perancang. Tapi bersamaan dengan itu, ada profesi yang benar-benar menyenangkan dan menarik yang tidak banyak diketahui orang. Mari kita lihat, mungkin kamu akan memilih salah satunya. 1. Ahli bangunan Lego. Kamu semua pernah melihat patung-patung Lego besar di toko-toko dan pameran. Mereka dibangun oleh para profesional. Jika kamu ingin menjadi ahli bangunan Lego, tempuhlah pendidikan sebagai perancang dan dekorator. Tetapi yang paling penting, selalu menjadi anak kecil dalam hati. 2. Psikolog hewan. Hewan peliharaanmu tidak lagi aktif, tidak bermain denganmu seperti sebelumnya, dan ini membuatmu khawatir? Jangan buru-buru memberikan camilan, mungkin masalahnya tersembunyi lebih dalam. Ya, ternyata anjingmu mungkin punya trauma atau masalah psikologis. Jadi, silakan bawa ke psikolog hewan. 3. Pencicip makanan hewan peliharaan. Hewan peliharaan tidak hanya memiliki psikolog, tetapi juga pencicip makanan. Kamu bisa digaji hingga 350 juta rupiah setahun jika kamu merasa memiliki selera yang bagus dan siap untuk mencoba produk-produk tersebut. Bukan maksud mengatakan kamu akan bekerja sebagai anjing, tapi tunggu, ada lebih banyak pekerjaan berkaitan dengan anjing. 4. Pelatih selancar anjing. Apakah kamu suka menunggangi ombak dengan papan selancarmu? Jangan lupa membawa anjingmu turut serta. Ya, anjing juga bisa berselancar, dan mereka dapat diajarkan oleh pelatih selancar anjing. Ini mungkin pekerjaan impian bagi mereka yang mencintai matahari, laut, dan hewan. 5. Pemburu mutiara. Penjelajah harta karun, penjarah makam, pencari artefak. Ya, semua profesi ini keren, tetapi hanya dalam film. Namun, dalam kehidupan nyata, ada juga pekerjaan yang tidak biasa dan keren. Pemburu mutiara. Ini adalah pekerjaan yang bergaji tinggi dan berbahaya, cocok untuk pencinta tantangan ekstrim. 6. Joki pengantre profesional. Bosan menunggu antrian di rumah sakit atau di supermarket lokal? Masalah apapun dapat diselesaikan jika kamu memiliki uang. Sewa pengantre profesional. Pekerjaan seperti itu dibayar Rp350.000 per jam. 7. Pendengar keju parmesan. Serius? Apakah kamu punya pendengaran yang sangat baik? Profesi ini sangat cocok untukmu. Kesiapan dan kematangan keju parmesan ditentukan tidak hanya oleh rasa, tetapi juga oleh suara. Seorang yang khusus terlatih mengetuk keju parmesan dengan palu perak kecil dan menentukan kualitasnya. Semakin bagus kejunya, semakin keras suaranya.
Hei, apakah kamu mendengar tentang pekerjaan sambilan saya? Saya dibayar untuk menumbuk keju, mengantre, dan mencicipi makanan hewan peliharaan. Hidup yang luar biasa. Jadi, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu nikmati. Klik saja video di kiri atau kanan layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.